Oke, lanjut. Kan Samira hadir? Mantap. Karisa Nurul hadir? Hadiroh, mantap. Melisa Hardianti hadir? Oh, belum. Muhammad Abkori Sadat hadiroh, mantap. Muhammad Faruk Hak Putih belum ya. Muhammad Ilham Ramadan hadir? Hadir. Muhammad Salman Faris hadir? Belum ya. Muhammad Zafif Abrar. Oh, hadir Salmannya. Oke. Muhammad Zafif Abrar hadir? Hadir. Hadiroh gitu ya. Nah, Nabila Nazwa hadir? Belum. Naufal Kevan Alfatin hadir? Belum ya. Naufal Rizkullah hadir. Nur Faiza Asifah belum. Raditya Ananta hadir. Hadiroh. Oke, Ufaira Salsabila hadir? Di. Fani Sentiandini? Fani belum masuk. Zarif Fitra hadir? Zarif Fitra Yulianto hadir? Belum ya. Zivana Latifah Hasan hadir? Oke, belum ya. Oke, sudah. Baik, kita sambil menunggu kita mulai pembukaannya dulu. Kita lihat dulu berapa orang yang masuk di sini. 13. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Oke. Ada yang belum dipanggil namanya, Nak? Sudah semua ya yang sudah masuk di sini? Oke. Baik, Saza mulai ya. Oke. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap. Semuanya sehat di rumah? Alhamdulillah. Sudah sholat asar semua? Nah, good. Ya. Oke, hari ini kita akan belajar apa? Tematik. Nah, semuanya ambil buku tema selanjutnya. Waalaikumsalam. Iya, tak apa. Ini siapa yang baru masuk namanya? Oke, Faruk. Faruk sudah hadir. Oke, sip. Ya. Baik semua anandanya, kita akan belajar tematik. Nah, siapa nih yang di pekan lalu melihat video pembelajaran yang Ustazah share? Ada yang belum melihat? Sudah semua? Sudah? Oke, good. Sekarang Ustazah mau nostalgia dulu dengan pelajaran sebelumnya. Siapa yang tahu minggu lalu tematik belajar tentang apa? Siapa? Ayo, tunjuk tangan. Ya, tunjuk tangan. Saya Ustazah, sebutkan namanya. Siapa? Oke, Atika. Gagasan? Oke, apakah hanya gagasan pokok yang kita pelajari? Iya, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, siapa yang masih ingat apa itu gagasan pokok?
tangannya, Ustazah akan kasih nilai poin. Nah, mantap didapat nilai poin nih. Siapa yang bisa? Ayo angkat tangannya. Misalkan Radit Ustazah gitu. Bisa. Siapa yang bisa? Apa itu gagasan pokok? Siapa nih yang nggak nyatet nih materinya? Ayo. Siapa yang tahu? Apa? Kayak suara Faruk? Apa Faruk? Iya, ide dari cerita. Bisa. Jadi nama lain dari gagasan pokok itu ada namanya ide pokok. Nah, diingat ya, nanti masuk ujian kalau tak bisa hafal, lah bahaya nih. Nanti tak dapat jawab. Oke, bagus Faruk ya. Oke, selanjutnya ada gagasan pendukung. Kalau gagasan pendukung apa? Ayo, siapa yang bisa? Sebutkan namanya. Oke, mantap Faruk. Apa Faruk gagasan pendukung? Ide kedua, apa Faruk? Oh iya, jadi kalau gagasan pendukung sama dengan katanya pendukung. Berarti itu seperti apa kalau pendukung? Iya, kalau gagasan pendukung itu apa? Informasi, in- pokok gagasan pokok. Kalau gagasan pendukung itu adalah tambahan informasi yang mendukung pada gagasan pokok. Contoh ya, ini contoh. Contoh. Kalau ada kalimat Radit pergi ke pasar bersama Faruk. Titik. Itu kalimat pertama. Ya, ingat ya, itu ada kalimat tadi. Radit pergi ke pasar bersama Faruk. Titik. Itu kalimat pertama ya. Jadi kalimat pertama dibatasi oleh tanda titik tadi. Ya, dilanjutkan lagi. Di pasar, misalkan ya, di pasar Radit membeli ikan. Titik. Misalkan, ya. Itu berarti kalau kalimat Radit membeli ikan itu kalimat pertama apa kalimat kedua? Kedua. Terakhir. Terakhir. Setelah membeli ikan, Radit dan Faruk sangat gembira saat pulang ke rumah. Titik. Kalimat ketiga. Yang mana? Saat Radit dan Faruk gembira pulang ke rumah. Berarti kalau ide pokok, iya, kalau ide pokoknya apa tadi? Iya, pinter teman-teman semua. Radit pergi ke pasar bersama Faruk. Kalau gagasan pendukungnya apa? Iya. Iya, pinter. Gitu ya caranya ya menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi gagasan pokok itu biasa terletak di awal kalimat. Berarti di kalimat pertama. Nah ya, jadi selebihnya selebihnya itu adalah gagasan ada gagasan pendukung. Gitu ya. Sudah paham berarti materi sebelumnya? Sudah. Oke, hari ini kita akan masuk pelajaran PPKN. Siapa yang tahu apa itu kepanjangan dari pelajaran PPKN? Sebutkan namanya. Ayo lo, lupa nih nama. Siapa itu yang jawab? Siapa yang jawab? Namanya siapa? Zafif. Oke, Zafif. PPKN yaitu pendidikan. Dan dua jempol untuk Zafif ya, bagus. Nah, jadi di
kelas 4 kita akan belajar PPKN. Nah, hari ini kita akan belajar PPKN. Sekarang Ustazah akan share materinya. Tapi sebelum itu, Ananda semua, kita memulai, kita doa dulu ya. Masih ingat doa yang pernah Ustazah share kan? Ustazah sharekan di video pembelajaran. Oke, bentar ya. Ini dia. Kita sama-sama doa dulu ya. Oke, maaf ya, tadi kepotong. Bentar ya, Nak. Bentar ya. Oke, bentar. Nah, kita screen. Oke, semuanya ikutin Ustazah ya. Kita baca sama-sama. Nampak semuanya? Oke, semua angkat tangannya. Angkat tangannya kita doa. Dari Taus. 1, 2, 3. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke. Nah, Ananda semuanya, di sini kita akan belajar tema ya. Di sini Ustazah sudah ada materinya. Nah, ini dia materinya. PPKN. Ya, kita akan belajar tentang persatuan dan kesatuan dalam keberagaman budaya. Nah, kira-kira nih, siapa yang tidak rukun dengan keluarganya? Ada? Semuanya pasti rukun ya? Ya, harus rukun, nggak boleh bertengkar ya. Oke, sebentar. Kita balik ke materi lagi ya. Nah, di sini Ustazah ada. Nah, ini dia. Coba Ananda buka buku temanya halaman 28. Nah, kita akan bertemu di sini dengan sudah. Oke, mantap. Ada Pak Sami. Coba Ustazah panggil namanya. Jawab ya. Waalaikumsalam. Ini siapa yang baru masuk? Oke, Fani sudah hadir ya. Fani. Nah, coba Ananda semua lihat di situ. Ustazah minta coba Zafif Abrar hadir. Oke, Zafif Abrar, coba lihat di bukunya. Kalau Pak Nur berasal dari mana ya? Oke, mantap. Pintar. Coba Ustazah mau Atika Azahra Lubis hadir? Atika, dari mana Pak Sami itu di bukunya? Oke, kalaulah misalkan Ustazah mau tanya dengan Karisa Nurul Latifah, hadir? Nah, coba Karisa, Pak Encep dari mana Pak Encep? Oke, mantap. Sebentar ya, kita terima dulu teman-temannya nih, baru masuk. Itu di. Oke, sip. Nah, tuh. Bentar ya, Nak. Kenapa lagi?
Coba sudah, kalau Ustazah tanya lagi. Misalkan Naufal hadir. Oke, Naufal. Sebentar ya. Ustazah atur dulu. Hmm, halaman 28 ya, Fani. Tema 1. Nggak bisa dibuka ya. Tema 1. Oke. Coba Naufal. Kalau Pak Udin dari mana, Naufal? Betawi. Terakhir, coba Radit hadir. Pak Made dari mana, Pak Made? Oke, pintar semuanya, memperhatikan. Berarti ada tidak hal yang paling cepat kita tahu dari perbedaan Pak Sami, Pak Ence, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur? Apa perbedaan mereka? Iya, siapa itu yang menjawab tadi? Siapa yang menjawab tadi? Oke, itu dia ya. Jadi sukunya berbeda. Ada suku apa aja tadi di situ? Suku apa lagi? Ah, oke, good job. Bagus semuanya. Nah, sekarang coba perhatikan lagi di sini, di layarnya. Nah, ini dia. Jadi, ya, Ustazah mau Ananda tidak hanya mengenal anggota keluarga aja, tapi juga harus tahu nih, kita hidup kan rukun tetangga, punya tetangga kanan kiri depan belakang, ya kan? Nah, coba Ustazah mau kalian survei, ya kira-kira misalkan tetangga samping, ada nggak temannya? Misalkan kita ambil ya, ambil contoh nomor satu. Nomor satu ya di sini, misalkan nama tetangganya itu Messi. Ah, ada Messi tetangganya. Yang ini ya. Nih. Messi misalkan nama tetangganya. Nah, asal daerahnya dari mana? Kepri. Nah, bisa ya. Atau Karimun. Boleh. Yang ini. Ya, kita isi di sini berarti Karimun atau Kepri. Nah, bahasa Messi apa tetangga kita misalkan? Melayu. Boleh. Ya, itu karena dia tadi berasal dari Kepri atau Karimun. Lalu apa ini bahasa tadi kan, sekarang makanan khasnya. Makanan khasnya apa di sini? Kalau orang Kepri, Karimun, apa? Laksa. Selain laksa apa lagi? Le Lendot. Pintar anak ustazah semua. Sekarang rumah adatnya apa rumah adatnya? Rumah adatnya ada rumah belah bubung. Rumah rumah adat sayang, bukan baju adat. Rumah adatnya adalah rumah belah bubung namanya. Ya, Ustazah, misalkan nanti pas saya survei, rupanya tak cuma satu Ustazah, ada dua. Boleh, apa itu misalkan? Oh, ada namanya kalau orang Kepri nih Ustazah, rumah adatnya rumah limas potong. Apa? Salman tadi Ustazah sebut rumah limas. Salman hadir? Oke. Udah hilang orangnya. Sekarang tarian daerah. Nah, misalkan dari Kepri atau Karimun, rupanya tetangganya itu tahu bahwasannya tarian daerahnya ada tari persembahan. Ada lagi tari sekapur si. Nah, itu beda 11-12 tuh antara tari persembahan. Jadi gitu ya, Nak ya. Jadi rupanya jadi cari 5 tetangganya. Ya, cari 5 tetangganya, ditanyain ya sukunya apa gitu ya, sukunya apa, lalu
bahasa yang digunakan apa, misalkan. Lalu ada makanan khasnya apa. Nah, itu yang ditanyakan. Paham sampai sini? Ya. Paham, boleh telepon Ustazah, tanya aja, misalkan gitu ya. Nah, misalkan Ustazah, misal ya, ini misalnya nanti kalau udah tanya tetangganya, oh terus apa Ustazah, tetangga saya tak tahu rumah adatnya apa, tak tahu tariannya apa. Boleh tanya sama Mbah Google. Tahu Mbah Google? Boleh tanya sama Mbah Google. Nah, boleh tanya. Tanya Mbak Google rumah adat orang Melayu apa? Nah, coba tulis itu. Apa dia rumah adat orang Melayu? Boleh ya. Gitu. Oke, sekarang ntar ada yang mau masuk. Hmm, ya. Oke, tak ada tetangga. Ada punya saudara tak? Saudara punya? Nah, coba dari saudaranya. Nah, ini misalnya, Ustazah, saudara saya, misalkan nih, saudara kan pasti beranak, 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 beranak gini, misalnya ya. Nah, dari saudara itu, misal ya, sepupu deh, misalnya, si Zafif ya tadi tanya ya. Nah, misalnya Zafif, Zafif misalkan punya saudaranya laki-laki. Terus Zafif orang sukunya apa Zafif? Oke, Zafif misalkan orang Melayu, ya kan? Terus tiba-tiba sepupunya nikah sama orang Bugis. Nah, pertanyaannya, nah boleh dicantumkan misalkan saudaranya yang bersuku Bugis tadi dimasuki dalam situ. Nah, ditanyain deh kira-kira gitu ya, Zafif ya. Nah, boleh. Nah, Ustazah. Rumahnya Ibu Bugis ya? Ya, itu tidak ada di buku. Itu Ustazah, modul Ustazah. Nanti Ustazah screen kan, Ananda tulis di buku latihannya dengan rapi menggunakan penggaris. Ya, belajar buat kotak yang rapi. Ya, oke, sudah? Sudah paham sampai sini? Oke, satu lagi. Kalau misalkan Ustazah, saya punya tetangga semua orang Melayu. Misalkan, boleh. Ya kan, tidak ada pilihan lain, ya kan? Tidak ada pilihan lain, boleh. Jadi orang Melayu semua boleh, ya. Oke, kita masuk materi selanjutnya. Sebentar ya. Nah, kita lihat lagi kembali ke laptop. Nah, ini coba ya, perhatikan semuanya di sini. Sekarang Ustazah tanya, kalian tahu nggak semua teman-teman keberagaman itu apa? Iya, jadi iya bisa boleh. Jadi keberagaman dari kata ragam. Nah, kalau ragam itu biasa identik dengan tingkah, laku, ulah. Nah, itu. Tapi ada namanya di sini ragam itu adalah bersatu hati atau kita rukun. Ya, itu tadi. Nah, jadi di sini anak-anak semua, anak-anak ustazah semua, pertanyaannya di sini. Coba perhatikan poin merah ini ya. Yang ini. Nah, nih. Setelah kalian amati dan pelajari tentang keberagaman, apa yang kalian simpulkan tentang keberagaman yang mencerminkan kerukunan? Nah, dari tadi itu coba, ada nggak kalian tahu contoh siapa yang bisa kasih satu contoh? Kira-kira bentuk menghargai, menghargai sesama orang itu gimana sih? Ada nggak yang bisa? Satu aja. Good job. Tidak berkelahi. Ada lagi? Siapa yang bisa? Ada lagi? Selain tidak berkelahi?
Hormati. Iya, pinter. Siapa tadi yang menjawab? Kori, bagus sekali Kori. Jadi, walaupun di Indonesia kita banyak sekali agamanya, tidak boleh pilih pilih kasih ya. Tetap misalkan dia lagi kesusahan dibantu ya. Jangan karena bukan sesama orang agamanya Islam tak mau dibantu, tetap dibantu ya Nak ya. Apalagi? Ada lagi? Op, op. Ada lagi? Tidak ada? Oke, terakhir. Nah, ini kalau misalkan mati, Ustazah, biar dulu ya, nanti Ustazah masuk lagi. Nih, nih terakhir. Ya, bentar ya. Terakhir. Nah, nih. Coba ya. Diperhatikan. Nah, tuliskan 3 kegiatan atau sikap yang mencerminkan menghargai keberagaman dan persatuan. Nah, di sini ya. Coba satu, tadi tidak berkelahi. Ya, jadi sesama saudara yang punya abang, yang punya kakak, nggak boleh berkelahi. Ya, harus ada yang mengalah. Ya, jangan pula sama-sama kepalanya dingin. Tidak mau ada yang cair nih, salah satunya nih. Dua-duanya pembangkang, mau ngelawan. Nah, tak boleh kayak gitu ya. Misalkan nih, tak boleh. Misalkan ya, lagi makan nih, makan, digangguin abangnya, nggak boleh marah. Bilang aja, abang ambillah sendiri. Misalkan gitu kan, Zafif lagi lapar nih. Baik-baik ngomongnya ya, jangan marah-marah. Nah, yang kedua, misalkan, apalagi tadi? Tidak boleh apa tadi, ibadah orang? Gimana tadi? Iya, tidak boleh mengganggu ibadah orang lain. Contoh nih, kan macam-macam ya cara orang beribadah. Contoh kita sholat, ya kan? Kalau orang Cina gimana? Sembahyang, ya kan? Di dupanya tuh. Nah, boleh tak kita hancurkan? Kita serakkan dupanya itu. Anunya, boleh tak? Tidak, kita tetap menghargai ya. Biarkan mereka sembahyang dengan tenang. Kita jangan teriak-teriak, jangan pula kita ejek-ejek, kita omongkan tak boleh ya. Sama hal dengan kita, biar sama-sama dihargai orang, kita harus bisa menghargai orang lain terlebih dahulu. Yang terakhir, apalagi? Satu lagi, siapa yang bisa? Satu lagi, siapa yang bisa membantu? Membantu apa? Siapa yang bisa? Boleh. Iya, tidak boleh. Pinter. Tidak boleh membedakan suku orang lain. Nah, itu ya. Jadi kita tidak boleh beda-beda nih. Oh, misalkan tetangga saya bukan suku orang Jawa, dia sukunya apa? Batak. Misalkan Batak Islam. Karena dia orang Batak, mentang-mentang dia lagi kesusahan, nggak mau dibantu. Nah, itu salah namanya ya. Nampak kesusahan, contoh ya. Misalkan dia misalkan lagi kesusahan nih, nggak ada uang, sampai makan nggak bisa. Apa yang kita lakukan? Iya, membantu. Kita ada rezeki nasi, ada rezeki lauk sedikit, kasihlah ke tetangganya. Oh, ini Pak, rezeki sedikit dari kami. Nah, itu ya. Jangan pula gara-gara suku, tak maulah dia bukan suku Jawa. Tak maulah dia bukan suku Melayu. Tak mau kita bantu. Nah, itu tak boleh ya, Nak ya. Pintar, anak pintar. Paham sampai sini? Oh, baik, tadi ya. Nah, selesai ya. Jadi untuk pelajaran atau pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang pelajaran IPA, yaitu sumber bunyi, ya. Nah, kira-kira gitu. Nah, coba misalkan Ustazah tanya sama Faras, hadir Faras?
Belum ya? Fakira, Fakira hadir? Coba simpulkan belajar kita hari ini. Kita belajar tentang apa hari ini, Fakira? Tentang apa, Fakira? Kita belajar, nak? Oke, Ustazah bantu ya. Ada yang bisa bantu temannya menyimpulkan pembelajaran hari ini? Oke, coba Kori. Apa Kori? Keluarga negaraan. Negaraan. Ya, bagus. Kita emang belajar PPKN. Nah, kira-kira dari pembelajaran kita tadi kita belajar tentang apa? Hidup, keberagaman, tentang persatuan dan kerukunan. Iya, jadi itu ya. Nah, coba dilihat nih yang di sini nih. Yang Ustazah pointerkan ya. Ini yang ini. Yang kolom biru ya. Nah, ini. Coba siapa yang mau baca? Oke, good job. Itu tadi Faruk ya? Oke, mantap Faruk. Terima kasih anak pintar. Jadi gitu ya nak ya. Terakhir Ustazah tutup di sini. Setelah kita amati ya, kita gambarkan bagaimana kehidupan rukun tetangga misalkan tadi ya. Bahwasannya hidup dalam perbedaan. Nah, maksudnya hidup dalam perbedaan apa? Kayak contoh tadi berbeda suku, ya kan? Berbeda agama. Ada tak berbeda kulit? Ada tak yang berbeda kulit? Iya, pinter. Kalau berbeda kulit ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam, ada yang sawo matang. Iya. Jadi kita bisa hidup berdampingan dengan baik tanpa mempermasalahkan perbedaan. Ya. Jadi kita juga bisa hidup saling tolong menolong. Gunanya apa kita tolong menolong? Biar adanya kerukunan dan persatu. Paham sampai sini? Oke, sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Pinter. Oke, terima kasih untuk Ananda. Hari ini belajarnya sangat antusias sekali. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Nanti Ustazah screen yang tabel tadi dibuat ya, Naufal. Oke, dibuat ya. Nanti kalau nggak dibuat, Ustazah nggak kasih nilai loh. Nanti macam mana nih Ustazah naikkan atau tidak ya ke kelas 5? Nah, ya gitu ya. Oke, Ustazah tutup. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ilaliko. Sampai jumpa semuanya. Sudah tutup ya.